Halo sahabat pemasarakatan, pernah nggak sih kita membayangkan seperti apa sistem pemasarakatan Indonesia 20 tahun ke depan? Apakah lapas dan rutan masih akan penuh sesak? Dan apakah pembinaan masih seperti sekarang? Nah, hari ini saya akan berbagi tentang peta jalan atau roadmap pemasarakatan 2025-2045. Sebuah arah baru untuk menjadikan pemasarakatan kita lebih profesional, modern, dan humanis. Kenapa kita perlu roadmap baru? Sahabat pemasarakatan, sistem pemasarakatan kita sudah berjalan lebih dari setengah abad. Kita tahu tantangan masih banyak, mulai dari overcrowded, keterbatasan SDM, dan masalah integritas. Bayangkan, pada tahun 2024, jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia mencapai lebih dari 270.000 orang. Sementara, kapasitas idealnya cuma 135.000. Artinya, 2 orang berbagi ruang yang seharusnya untuk 1 orang. Selain itu, era digital dan perkembangan hukum modern menuntut kita untuk berubah. Dunia sudah bicara soal smart prison, electronic monitoring, dan community-based correction. Kalau kita tidak berbenah, kita akan tertinggal. Karena itu, Ditjen Pemasarakatan menyusun Roadmap 2025-2045. Panduan besar selama 20 tahun agar sistem kita bisa bertransformasi total sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Roadmap ini bukan sekedar dokumen tebal yang disimpan di rak buku kantor. Ini adalah kompas jangka panjang. Penunjuk arah bagaimana pemasarakatan Indonesia akan berubah secara bertahap dan berkelanjutan. Visinya jelas, pemasarakatan yang profesional, modern, dan humanis sebagai pilar penegakan hukum dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi itu, ada 2 misi utama. Yang pertama, menyelenggarakan fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan yang profesional, modern, dan humanis. Kedua, menyelenggarakan tata kelola organisasi yang profesional, modern, dan humanis. Sederhananya begini, kita ingin pemasarakatan yang berdaya, transparan, adil, dan mengutamakan kemanusiaan, bukan sekedar menghukum. Roadmap ini dibagi menjadi 4 tahap besar, masing-masing 5 tahun, yang mengikuti arah pembangunan nasional. Tahap 1, 2025-2029, penguatan fondasi. Tahap ini adalah pembenahan dalam rumah. Fokusnya membangun dasar sistem yang kuat, mulai dari pembenahan regulasi, penguatan SDM, digitalisasi layanan, sampai tata kelola yang transparan. Kita juga mulai menanamkan nilai profesional, modern, humanis di seluruh lini. Contohnya, digitalisasi data penghuni melalui SPPT-TI atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis teknologi informasi. Peningkatan standar pelayanan kesehatan dan pembinaan berbasis hak asasi manusia. Tahap kedua, 2030-2034, yakni akselerasi transformasi. Setelah fondasinya kuat, kita percepat perubahan. Mulai diterapkan sistem Smart Correctional Management, di mana layanan, pengawasan, dan pembinaan berbasis data dan teknologi. Pemasarakatan mulai dikenal sebagai lembaga yang produktif dan berdaya saing, bukan hanya penegak hukuman. Tahap 3, 2035-2039, yakni standar internasional dan kontribusi global. Tahap ini berbicara soal pengakuan dunia. Kita ingin pemasarakatan Indonesia punya standar internasional dalam pelayanan, pembinaan, keamanan, dan rehabilitasi. Kerjasama global makin luas, misalnya dengan negara-negara seperti Norwegia, Jepang, Singapura, yang sudah menerapkan
Human-Centered Corrections. Kita belajar dari mereka, tapi disesuaikan dengan nilai dan budaya bangsa kita sendiri. Tahap 4, 2040-2045. Pilar Penegakan Hukum Indonesia Emas. Di tahap akhir ini, pemasyarakatan diharapkan sudah menjadi pilar utama penegakan hukum nasional, sejajar dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sistem kita bukan lagi reaktif, tapi proaktif. Fokusnya bukan sekadar menghukum, tapi memulihkan manusia dan melindungi masyarakat. Ada 5 sasaran strategis yang ingin dicapai lewat roadmap ini. Pertama, perlindungan dan pemenuhan hak tahanan, anak, dan warga binaan, termasuk hak kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan keadilan. Kedua, peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan. Tujuannya, supaya mereka bisa kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan. Ketiga, perlindungan masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Jadi sistemnya bukan cuma menekan kejahatan, tapi mencegahnya. Keempat, stabilitas keamanan dan ketertiban di lapas, rutan, LPKA. Ini soal pengamanan modern berbasis intelijen dan teknologi. Kelima, good governance atau tata kelola yang transparan dan akuntabel. Karena tanpa integritas, semua sistem akan runtuh. Kalau kita lihat di luar negeri, banyak contoh menarik. Misalnya, di Norwegia, petugas lapas disebut mentor, bukan penjaga. Kemudian di Jepang, ada sistem elektronik monitoring dan rehabilitasi berbasis keluarga. Di Singapura, ada Yellow Ribbon Project, program besar yang membantu mantan narapidana diterima kembali di masyarakat. Nah, di Indonesia, kita juga mulai ke arah sana dengan program seperti Gria Abipraya, rehabilitasi berbasis komunitas, dan integrasi data lintas instansi. Roadmap ini tidak bisa dijalankan sendirian, butuh kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Karena keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya soal lembaga, tapi soal peradaban hukum bangsa. Sahabat pemasyarakatan, perjalanan menuju pemasyarakatan yang modern sesuai yang kita cita-citakan tidak mudah. Tapi kalau kita mau mulai sekarang dengan langkah yang jelas, terukur, dan berkesinambungan, maka di tahun 2045 nanti kita akan melihat sistem pemasyarakatan yang benar-benar menjadi rumah perubahan, tempat membina, bukan menghukum, tempat memulihkan, bukan menyingkirkan. Karena pada akhirnya, pemasyarakatan bukan tentang tahanan atau narapidana. Pemasyarakatan adalah tentang manusia dan tentang bagaimana bangsa ini menghargai kemanusiaan. Versi lengkap dokumen roadmap pemasyarakatan 2025-2045 dapat diunduh pada barcode berikut ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, yuk dukung transformasi pemasyarakatan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa di episode Paspedia berikutnya. Salam.